Dongeng dari Jerman, berjudul Legenda Danau Mummelsee. Siapa sangka, di balik Danau Mummelsee yang indah ini, tersimpan legenda yang begitu pahit untuk dikenang. Nan jauh di sana, terdapat sebuah pegunungan yang dikenal dengan pegunungan Black Forest. Salah satu puncaknya bernama Puncak Hornisgrinde. Di puncak tersebut terdapat sebuah danau yang besar dan indah. Danau itu merupakan rumah dari keluarga duyung. Mereka hidup berbahagia di sana. Para putri duyung sangat penasaran dengan kehidupan manusia. Aku sangat penasaran dengan kehidupan manusia. Bagaimana ia berjalan dengan menggunakan kaki? Tidak seperti kita. Iya, aku juga penasaran bagaimana cara mereka berbaur dengan lingkungannya. Kedua putri itu memutuskan untuk bermain ke wilayah manusia. Bagaimana jika kita ke sana saja? Ke sana kemana? Ya, ke rumah manusia. Kita akan melihat sendiri apa yang terjadi di sana, sehingga kita tidak diselimuti rasa penasaran lagi. Ide bagus. Para putri duyung tersebut meminta izin kepada ayah putri duyung untuk pergi ke sana. Ayah, bolehkah kami pergi menemui manusia? Apa? Menemui manusia? Itu sangat bahaya bagi kalian. Tapi ayah, kami berjanji akan menjaga diri baik-baik dan kami berjanji akan segera kembali. Iya ayah, kami hanya ingin berteman baik dengan manusia. Setelah dibujuk kedua putrinya, ayah duyung pun luluh. Ya, baiklah. Tapi kalian harus memenuhi satu syarat setiap kalian berkunjung ke sana. Apa syaratnya ayah? Syaratnya adalah ketika kalian pergi ke sana, kalian harus kembali di jam 11 malam. Baik ayah, kami akan melakukannya. Pagi itu, dengan suasana senang di hati, para putri duyung pergi mendekati kehidupan manusia di bawah lembah. Ini keinginanku dari lama. Akhirnya tercapai juga. Iya, aku juga. Mudah-mudahan manusia bisa menerima kita. Akhirnya mereka sampai di sebuah desa. Mayoritas penduduk perempuan di sana menjahit baju, sedangkan penduduk laki-lakinya menemani dan menjaganya. Para putri duyung pun mulai berkenalan dengan manusia. Mereka menyambut putri duyung dengan senang hati. Wah, kau sangat cantik putri duyung. Terima kasih. Kau juga cantik. Sudah, jangan membuatku malu. Mari ajari aku menjahit. Penduduk perempuan mengajari putri duyung menjahit dengan sangat teliti. Putri duyung pun menceritakan berbagai dongeng dari negeri impian. Dongeng mengenai pangeran tampan dan peri-peri yang cantik. Di negeri dongeng itulah, semua peri berbahagia menemui pangeran pujaan hatinya. Tentunya mereka berbahagia bersama, bukan? Tentu, sampai mereka membuat negeri lain nan jauh di sana. Waktu berjalan begitu cepat. Langit cerah pun berganti gelap. Malam telah tiba. Para penduduk menyambut dengan hangat para putri duyung itu. Hingga tiba-tiba, lonceng gereja pun berbunyi tepat di jam 11 malam. Kedua putri duyung saling berpandangan dan segera pergi. Hah? Sudah jam 11 malam? Benar, kita harus pulang. Tapi, tak bisakah sedikit waktu lagi? Tidak bisa, kami sangat tegas dengan waktu. Kalau tidak, ayah akan memarahi kami. Ya, permisi, kami akan merindukan kehangatan manusia seperti kalian. Akhirnya kedua putri duyung itu melangkah pergi. Seluruh penduduk beraut wajah sedih karena ditinggalkan. Setelah putri duyung pulang, salah seorang pemuda desa langsung berlari menuju gereja. Rupa-rupanya, pemuda itu mengubah jam di gereja supaya besok malam loncengnya berbunyi di jam 12 malam. Mungkin aku hanya bisa melakukan ini, supaya besok putri duyung akan berlama-lama di sini dan tidak terburu-buru pulang. Semoga saja ini berhasil. Keesokan paginya, kedua putri duyung kembali meminta izin kepada ayahnya untuk pergi ke kehidupan manusia lagi. Karena semalam putri duyung menepati janji, sang ayah pun mengizinkannya. Baiklah, pergilah ke sana. Tapi syaratnya masih sama. Kalian harus kembali di jam 11 malam.
atau sebuah hal buruk menimpa desa itu. Baik, Ayah, kami akan menepati janji. Kedua putri duyung itu pun memulai perjalanan ke desa itu lagi. Sungguh tidak sabar aku bertemu dengan mereka. Iya, mereka sangat baik. Kita belajar banyak hal dengan orang-orang ini. Sesampainya di desa, kedua putri duyung itu kembali disambut dengan sangat ramah. Benar, kalian menepati janji. Kalian kembali lagi ke sini. Tentu saja, kami tidak pernah bermain-main dengan janji. Benar, maukah kalian mengajarkan kami menjahit lagi? Tentu saja mau. Putri duyung dan para manusia pun melakukan kegiatan yang sama seperti hari kemarin, menjahit dan bercerita dongeng. Putri duyung, lanjutkan ceritakan peri yang bertemu pangeran di bawah bukit itu. Iya, peri yang cantiknya tak kalah denganmu. Baiklah, jadi setelah peri bertemu dengan pangeran, mereka melakukan semua kegiatan dengan sangat bahagia. Sampai-sampai putri duyung lupa waktu. Saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Tetapi putri duyung tidak ada yang tahu karena jam di gereja sudah diubah oleh seorang pemuda kemarin malam. Tiba-tiba, tepat di jam 12 malam, jam gereja berbunyi. Kedua putri sangat kaget karena malam itu ia mengingkari janji dengan ayahnya. Jam gereja sudah berbunyi, berarti sekarang sudah jam... Hah? Kenapa jam 12 malam? Bukankah gereja itu membunyikan jamnya di jam 11 malam? Kedua putri pun lari sangat kaget. Semua tidak akan baik-baik saja, kita harus segera pulang. Jaga diri kalian baik-baik, suatu hal buruk akan terjadi. Tiba-tiba, air bah yang sangat banyak datang menerjang desa itu. Sehingga seluruh lembah tertutup dengan air. Banjir menerjang. Semua penduduk desa mati disibak air bah. Para warga, rumah-rumah, perkebunan, semuanya tenggelam. Dan kini, lembah itu diberi nama Danau Mummelsee yang terletak di Baden-Württemberg, Jerman. Menurut kepercayaan warga setempat, putri duyung seringkali menampakkan diri di Danau Mummelsee. Dan apabila seseorang melihatnya, maka ia akan ditenggelamkan di dalam danau.